Bapak Ridwan bertempat tanggal lahir di Jakarta 26 Januari 1975, beralamatkan domisili di Jalan Bambu, Gang Resimen RT 001 RW 08 nomor 51A, Kelurahan Kriuk, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Beliau menempuh pendidikan sekolah dasar pada tahun 1982 sampai 1988 di SDN 01 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pada tahun 1988 sampai 1991, beliau menempuh sekolah menengah pertama di Yayasan Bunga Mekar YBM Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kemudian pada tahun 1991 sampai 1994, beliau menempuh sekolah menengah atas di Bina Kusuma Bintaro Kodam, Jakarta Selatan. Dan kemudian pada tahun 1994 sampai 1998, beliau menempuh kuliah di kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran atau yang dikenal dengan UPN Pondok Labu, Jakarta Selatan. Pada tahun 1996, beliau memulai awal mengenal politik praktis, di mana beliau mulai terlibat dalam panggung demokrasi di kantor PDI Jalan Diponegoro. Beliau terlibat di posko mahasiswa sebagai simpul kampus UPN, di mana beliau berkuliah. Di pos mahasiswa banyak simpul-simpul kampus yang bersedia menjadi pejuang membela Ibu Megawati. Dan di awal bulan Juli beliau sudah terlibat dalam perjuangan membela demokrasi yang telah dikebiri Orde Baru. Dan beliau belajar politik, di mana hak politik Ibu Megawati dibungkam oleh Orde Baru. Pada tanggal 27 Juli 1996, yang kerap dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli. Puncak kerusuhan terjadi saat pengambil alihan paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. Kantor yang sebelumnya dipakai Megawati Soekarno Putri kemudian diambil secara paksa oleh Massa Suryadi Sudirja, Ketua Umum PDI versi Kongres Medan. Peristiwa berdarah yang terjadi hari Sabtu pagi yang menyebabkan 5 orang meninggal dunia serta ratusan lainnya luka-luka. Sebelum peristiwa itu pecah, sayup-sayup udara malam pertengahan bulan Juli 1996 berhembus cukup dingin. Setiap malam itu pula, beliau harus taklukkan udara itu untuk bisa segera mungkin datang ke Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, tempat kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia. Untuk menuju ke sana, beliau harus berjalan dari kawasan Pondok Labu yang menjadi tempat kos-kosan. Kebetulan juga beliau sedang tidak kuliah di UPN Veteran. Malam itu juga beliau harus bergerak ke kantor PDI dengan tujuan ikut terlibat dalam perjuangan Ibu Megawati, berjuang melawan, merebut dan pertahankan haknya sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia yang sah. Atas nama mahasiswa yang memang sengaja ikut bergabung, beliau harus ikut terlibat dalam perjuangan tersebut. Di tahun 1996, pasca kasus 27 Juli, beliau mulai aktif dalam pergerakan perlawanan terhadap Orde Baru. Beliau bergabung di dalam perkumpulan LBHN, Lembaga Bantuan Hukum Nusantara, tepatnya di Jakarta. LBHN menjadi lembaga gerakan politik dan juga gerakan perlawanan terhadap Orde Baru. Pasca 27 Juli inilah beliau juga aktif di rumah kediaman Ibu Megawati dan Bapak Taufik Kemas di Jalan Kebagusan, Ciganjur. Tahun 1997 terjadilah penculikan terhadap aktivis. Karena pasca 27 Juli mahasiswa dan rakyat terus melakukan perlawanan terhadap Orde Baru. Pada tahun 1999 dilaksanakan pemilu di mana PDI pro Megawati menambahkan nama partainya menjadi PDI Perjuangan, mengganti logo partainya menjadi banteng moncong putih. Mengikuti pemilu dan akhirnya memenangkan pemilu tersebut, sampai akhirnya Gus Dur dan Megawati menjadi presiden dan wakil presiden di tahun
1999 sampai dengan 2004. Di tahun 2001 sampai 2004, Ibu Megawati menjadi presiden menggantikan Gus Dur. Pada tahun 1998, beliau memulai bekerja menjadi Kenek Metro Mini S69 jurusan Blok M Ciledug, mencari uang untuk membantu pergerakan dari teman-temannya. Dalam kurun waktu mulai tahun 1996 sampai 1999, beliau bergelut di dalam pergerakan perjuangan mengembangkan Orde Baru dan menjadi dua figur tokoh Gus Dur dan Ibu Megawati menjadi presiden dan wakil presiden. Selesai tugas beliau kembali beraktivitas seperti masyarakat biasa. Pada tahun 2001, beliau menjadi sopir bus Teddy Safe PS Reboh Tanah Abang. Selama tahun itu beliau hidup di jalan, mengarungi kerasnya menjadi sopir bus kota. Dari perjalanan itulah beliau terus berproses belajar dunia politik sesungguhnya. Pasca 2009, kembalilah beliau di jalan menjadi sopir bus kota dan bus wisata. Dalam kurun waktu dari 1998 sampai 2010, kehidupan beliau tidak jauh urusan menjadi sopir, mulai dari sopir bus kota sampai sopir bus pariwisata. Di tahun 2010, beliau memulai usaha sendiri dengan membuka depot air isi ulang lengkap dengan gas dan aqua serta minuman-minuman lainnya. Proses terus berjalan di mana beliau menggeluti hidup yang keras dirasakan oleh masyarakat bawah pada umumnya. Disitulah beliau banyak belajar tentang kehidupan. Selama itu juga beliau memperhatikan dinamika politik tanah air. Pada tahun 2014, beliau diajak oleh tim relawan Jokowi, tapi beliau menolak. Beliau mendukung, tetapi hanya fokus untuk usahanya saja. Tahun 2017, beliau mengadakan reuni LBHN dan beliau terpilih menjadi ketua perkumpulan dari reuni LBHN tersebut. Pada tahun 2019, beliau kembali diajak menjadi relawan Jokowi, tapi beliau menolak dan tetap fokus untuk berwirausaha. Dalam kurun waktu 2010 sampai 2020, kehidupan beliau tidak lepas dari usaha depot air isi ulang, bahkan sampai mengantarkan air minum galon ke konsumen sendiri hampir 3 tahun terakhir. Sampai akhirnya beliau putuskan untuk menjual usaha untuk lebih fokus membangun Gema Puan dan menjadikan Puan Maharani for Presiden 2024. Di tahun 2020, tepatnya jam 8 pagi, tanggal 15 Juni, beliau berpikir dan merenung kondisi bangsa yang mulai ada benih-benih perpecahan di media sosial. Dengan analisa dan panggilan jiwa, gerakan beliau yang masih ada kemungkinan terpikirkan untuk mendorong Puan Maharani for Presiden 2024. Gebrakan awal yang beliau lakukan untuk mendorong Puan Maharani for Presiden harus dilakukan bersama-sama. Pada akhirnya beliau mengajak teman-teman dan kawan-kawan untuk membangun organisasi. Awalnya beliau membangun organisasi Gema Puan Maharani Nusantara atau yang dikenal dengan singkatan GPMN. Awalnya beliau membangun organisasi Gema Puan Maharani Nusantara atau yang disingkat dengan GPMN pada tahun 2020. Ternyata respon cukup besar disambut dari Aceh sampai Papua karena membawa nama besar Puan Maharani. Selang beberapa waktu, Gema Puan Maharani Nusantara mengalami perubahan nama. Hingga akhirnya beliau mengubah nama GPMN menjadi singkatan Gema Puan. Pada akhirnya beliau membentuk kembali organisasi baru namanya Generasi Muda Pejuang Nusantara yang disingkat dengan Gema Puan. Sampai sekarang ini tetap masih berjalan, walaupun penuh dengan dinamika yang pahit getirnya. Gema Puan tetap beliau jalani. Beliau yakin bahwa ketika perjuangan didasarkan dengan niat baik,
lurus dan ikhlas pasti akan berhasil dengan restu Tuhan, Sang Pencipta dan alam semesta. Gemah Puan telah melakukan deklarasi di tahun 2021. Di bulan Oktober dimulainya deklarasi Puan Maharani for Presiden di DPD Provinsi Jawa Timur. Gemah Puan dilanjutkan dengan deklarasi di DPD Kota Semarang pada tanggal 31 Oktober 2021. Dan kemudian dilanjutkan kembali deklarasi Puan Maharani for Presiden 2024 di DPD Kabupaten Sumeneb, Gemah Puan pada tanggal 9 Desember, dan di akhir tahun deklarasi DPD Kota Blitar pada tanggal 12 Desember 2021. Demikianlah perjuangan beliau sampai akhir tahun 2021. Gemah Puan akan terus berkibar di seluruh Nusantara sampai Puan Maharani menjadi presiden 2024.